Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar aksi volume 4 dengan tema Ubah Sisa Jadi Manfaat untuk Bumi yang Sehat yang diselenggarakan oleh Green Living Support bekerjasama dengan Diko Lestari. Saya Faizaddin Tias selaku MC pada malam hari ini akan memandu acara yang sangat menarik pastinya. Baik, sebelum kita masuk ke inti acara, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Project Manager Green Living Support untuk Kak Ana, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Faiza atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Erli Oktania karena sudah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan webinar aksi pada malam hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta dan teman-teman mahasiswa magang dari Ilmu Ekonomi UNAIR yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan webinar aksi dari Project Officer. Harapannya semoga ketika teman-teman sudah mendapatkan materi dari Bu Erli, nantinya bisa menerapkannya sendiri di rumah atau di kos masing-masing, kegiatan mengompos. Semoga kita bisa menjaga bumi secara berkelanjutan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung memulai sesi materi bersama dengan Bu Erli. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Ana atas sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah semangat kita untuk terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi. Hadirin sekalian, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bu Erli Oktania, seorang praktisi permakultur, owner Krucis Big Garden, sekaligus founder Dikor Lestari. Kepada Ibu Erli Oktania, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Faiza, Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya, lebih lebih tepatnya sih sharing tentang mengompos. Karena kebetulan sejak di Bangil ini kurang lebih 5 tahun ya, sejak 2020 waktu kami pulang dari Batam kembali ke Bangil, sudah banyak macam-macam komposter yang sudah kami coba untuk eh, apa ya dikerjakan di Krucil Big Garden gitu. Dari beberapa yang sudah kami cobain, eh, akhirnya ada yang tetap jalan sampai sekarang, ada juga yang ya karena sesuatu dan yang lain hal akhirnya kami tinggalkan gitu. Tapi bukan berarti yang kami tinggalkan itu nggak bagus gitu ya. Itu cuman karena apa ya, tidak cocok aja sih untuk kami gitu ya. Maklum tukang kebun yang malas-malas gitu ya, maunya yang praktis-praktis aja gitu. Ini apa? Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Erli Oktania. eh, saya founder The Crew Lestari. The Crew Lestari itu sebuah gerakan gitu ya, untuk keluarga atau ibu-ibu pembaharu di seluruh Indonesia yang bergerak di bidang ketahanan pangan keluarga gitu. Jadi tagline-nya kalau Dr. Lestari itu mandiri pangan dari rumah, kurang lebih seperti itu. Saya berdua dengan suami mengelola kebun pekarangan di sekitar rumah kami dan menamakan kebun kami itu dengan Krucils Big Garden gitu. Sebagai salah satu proyek keluarga kami untuk kemandirian pangan keluarga. Mungkin itu saja. Barangkali nanti kalau ada yang main gitu ya ke Bangil, Kabupaten Pasuruan, kemudian dekat dengan Krucil Garden, monggo dipersilakan sekali untuk mampir
Kalau kebetulan kami pas ada di rumah, kami akan senang sekali untuk bisa belajar bareng sama siapa aja yang mau main ke rumah gitu. Mungkin itu aja Mbak Faiza dan Mbak Ana. Ini saya mau screen time apa share screen sendiri atau dari ini dibantu aja ya. Oke, dari awal Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ubah sisa jadi manfaat ya, mengompos untuk bumi yang sehat. Saya mulai tema ini dengan apa ya? Memberitahu atau apa sih? Sharing tentang definisinya dulu. Silakan Mbak, next slide. Jadi kalau ini saya lihat dari KBBI ya, Mbak Meta sih yang nyariin tadi. Definisi dari kompos adalah pupuk campuran yang terbuat dari bahan organik seperti daun, jerami, dan kotoran hewan yang sudah membusuk. Jadi kompos itu definisinya seperti itu. Kalau mengompos itu definisinya adalah mengolah atau membuat kompos. Sedangkan komposter adalah alat atau sistem yang dirancang khusus untuk mengurai sampah organik menjadi kompos dengan bantuan mikroorganisme. Jadi eh, seperti definisinya gitu ya. Kompos itu ada macam-macam gitu yang bisa dari daun, bisa dari kotoran hewan, bisa dari sisa dapur gitu. Sebenarnya semua bahan organik nantinya akan membusuk gitu. Nah, proses pembusukan itu kalau kita kelola gitu ya, itu akan menjadi kompos yang akan kembali ke alam gitu, tidak terbuang begitu saja. Next, Mbak. Nah, mengapa sih kita harus mengompos? Ya, sebenarnya sih eh tadi saya mau masukkan ini ya, ada regulasi dari pemerintah sebenarnya ya, dari tahun 2018 kalau tidak salah itu ada aturan dari pemerintah bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk mengelola sampahnya sendiri gitu. Sebenarnya kita sudah punya regulasi itu gitu, tapi sayangnya penegakannya tidak seperti yang diharapkan. Jadi bahkan jangankan untuk mengelola sampahnya sendiri gitu ya, PR besar kita sampai saat ini yang dulu zaman saya kecil masih digaungkan dilarang membuang sampah sembarangan gitu ya. Jangan membuang sampah sembarangan sampai sekarang itu masih menjadi PR yang luar biasa kayaknya kok susah sekali untuk berubah kita ini ya. Jadi tapi saya senang sekali dengan 16-15 orang yang sudah hadir pada malam ini yang pastinya dengan hadir di layar Zoom ini pasti punya niat yang ya sekalipun belum misalnya di rumahnya atau di tempat kosnya tadi ya karena sebagian mahasiswa belum mengompos gitu yang pasti sudah berniat untuk belajar tentang mengompos itu sudah luar biasa stepping forward yang keren banget. Jadi kenapa harus mengompos? Karena kompos itu mengurangi limbah jelas gitu ya. Pasti adik-adik udah tahu semua. Memperbaiki kualitas tanah, menghemat uang karena kebetulan selain mengelola Krucils Big Garden, saya juga bukan mengelola sih sebenarnya cuman apa ya mengelola uangnya aja, ngatur uangnya aja untuk sawah keluarga gitu yang setiap 1-2 kali setahun itu panen padi gitu dari sawah. Dari 3 petak sawah yang ada itu semakin tahun semakin ke sini itu kebutuhan apa untuk membeli pupuk dan pestisida itu makin hari makin tinggi gitu ya. Karena kondisi tanahnya yang makin dibilang gimana ya, tidak subur gitu, jadi harus
harus banyak dibeli pupuk gitu ya. Dan karena kondisi tanah yang seperti itu, otomatis hama itu makin banyak menyerang gitu. Jadi pestisidanya juga makin butuh lebih banyak gitu. Jadi dengan mengompos sebenarnya kita mau hemat uang, apalagi kalau kebun sendiri gitu ya. Untuk kita nggak perlu beli pupuk, nggak perlu bayar retribusi untuk pengangkutan sampah gitu ya. Jangankan untuk pupuk sintetis, untuk pupuk kompos aja kalau misalnya kita beli itu harganya juga lumayan gitu. Kemudian selanjutnya mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah organik itu menghasilkan gas metana dari pembusukan sampah organiknya gitu ya. Seperti yang kita tahu beberapa bulan yang lalu yang sampai berapa puluh gitu ya, 30 kalau nggak salah TPA di seluruh Indonesia yang terbakar pas puncaknya musim panas tahun lalu, musim kemarau tahun lalu. Kemudian mengompos juga pasti mendukung pertanian berkelanjutan karena eh, kompos yang memperbaiki kualitas tanah otomatis menjaga tanah tetap sehat. Kemudian meningkatkan kesehatan tanaman dan menciptakan ekonomi hijau. Next, Mbak. Nah, kenapa sih ini kalau bicara tentang data gitu ya, kenapa kita harus mengompos gitu? Karena seperti yang kita tahu bahwa sampah organik yang ada di TPA itu masih paling banyak jumlahnya, paling besar komposisinya gitu ya. Ini dari tahun ke tahun kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Saya ambil 2 tahun aja dari LHK gitu ya. Tahun 2023 sama tahun 2024. Sampah dari sisa makanan itu 39%, cuman beda 0, sekian aja gitu. Turun 0, berapa ini? 0,4. Turunnya 0,4 dari tahun 2023 ke 2024 gitu. Datanya cuma sampai 2024, 2025 belum keluar. Jadi eh, ya, padahal saya rasa sudah banyak orang-orang yang sadar untuk mengompos ya, tapi nyatanya data yang masuk masih tetap seperti ini gitu. Jadi adik-adik yang kebanyakan mahasiswa otomatis harus jadi apa ya, orang-orang di garda terdepan untuk bisa bisa memperbaiki kondisi ini gitu. Next, Mbak, slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini kemarin saya browsing gitu ya, tanya ke apa Mbah Google gitu. TPA atau TPST di Indonesia itu ada berapa banyak sih? Ada dua data. Yang data pertama itu katanya ada sekitar 550 TPA, mungkin mungkin TPA besar yang dikelola sama pemerintah gitu mungkin ya. Ada 550 TPA yang diawasi sama pemerintah dan 353 diantaranya masih open dumping gitu. Kemudian di data yang lain, itu TPA di Indonesia ada 2.700 unit. Hanya 10% dari 2.700 itu berarti berapa? 270 ya. 270 aja yang sanitary landfill, artinya yang apa ya, ramah lingkungan gitu, yang ada pemilahan sampah dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu kayak TPA yang di Banyumas itulah kira-kira seperti itu gitu ya. Sisanya 90% sisanya itu masih TPA yang open dumping. Tahu kan ya open dumping yang sekadar ditumpuk gitu kan, semua sampah dikumpulin jadi satu di dalam satu tempat gitu aja. Seperti ya TPA, mungkin mungkin TPA di sekitar teman-teman semua masih kebanyakan masih yang open dumping seperti ini gitu ya. Jadi kalau dulu kami pernah ajak anak-anak main ke TPA terbesar di Kota Batam gitu ya. TPA-nya itu yang sudah sampai tinggi banget gitu. Jadi yang diceritakan sama petugasnya di sana, mereka nggak sebut open dumping, tapi kue lapis katanya seperti itu. Jadi sampah ditumpuk
diratakan, kemudian ditutup pakai tanah, kemudian ditumpuk pakai sampah lagi, diratakan lagi, terus ditutup lagi pakai tanah seperti itu. Ya rasanya nggak jauh beda ya dengan TPA pendamping yang tinggal taruh gitu aja. Karena ditutupi pakai tanah pun saya rasa nggak terlalu membawa perubahan yang signifikan pada kondisi TPA itu sendiri. Selanjutnya, Mbak. Nah, sebelum kita masuk ke macam-macam komposter yang sudah kami buat di sini, gitu, saya mau ini sekedar apa yang masuk ke dalam rumah atau ke dalam kebun kami. Apakah semua ini harus berakhir di TPA? Ini bukan sisa konsumsi kami. Ini bukan hasil dari apa ya? Istilahnya hasil dari keluarga kami gitu ya. Ini yang nampak di layar ini adalah eh, sisa dari sampah, maksudnya sampah dari satu toko sayur gitu dan satu toko snack. Kebetulan kami ada teman yang punya toko sayur yang dia itu grosir gitu ya. Dia ngambil ngambil sayurnya banyak dan yang maksudnya yang beli ke dia itu dari beberapa pondok pesantren yang di Bangil, kemudian apa ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Dia jauh lebih murah dibandingkan dengan toko-toko lain sejenis gitu. Tapi memang barangnya banyak gitu ya. Tapi setiap hari itu yang dibuang sama dia itu jauh lebih banyak lagi gitu. Satu pickup ini yang di pojok kiri atas gitu ya, gambar pickup yang isi sayuran hijau itu satu kali angkut dari sampah sisa dari jualannya yang dibuang ke TPA gitu. Dia bisa 2 kali membuang sayur-sayuran dan buah-buahan busuknya itu di pickup ini gitu, 2 kali sehari. Bisa dibayangkan ya berapa banyak sayuran yang sudah dia jual, yang terus kemudian yang dibuang itu sebanyak ini. Gitu. Ini setiap hari gitu. Nah, seandainya apa sebagai ini ya, sebagai tukang kebun gitu ya, orang yang nanam gitu, melihat sayuran dibuang seperti itu rasanya kayak ada gimana gitu ya. Sedih-sedih miris gimana gitu. Sedangkan untuk nanam anggaplah nanam kangkung aja butuh 28 hari untuk kita bisa panen kangkung dengan ini. Butuh butuh berapa banyak apa kompos, butuh berapa banyak tanah, butuh berapa banyak perhatian gitu sebelum kangkung itu bisa kita panen dan kita konsumsi. Kemudian begitu dijual banyak yang tidak tidak terserap pasar gitu ya, dibuang begitu saja itu rasanya gimana gitu. Nah, ini sebagian dari sayuran hijau ini saya ambil untuk dikelola di Crucius Big Garden, tapi kami karena kapasitas kami tidak besar, jadi ya tidak bisa banyak yang kami bawa gitu. Begitu juga dengan ini 4 foto yang di bawah ini. Ini ada sampah cabe gitu, campur cabe rawit, cabe merah segala macam gitu ya. Kemudian tomat, jagung, melon yang ini sampah gitu yang kami bawa pulang dari sampah dari toko sayur tersebut. Terus yang di tengah ini adalah scrap gitu ya, eh, dari toko snack yang bawa yang apa, yang remah-remah gitu, yang tidak tidak terpacking sama yang return dari reseller mereka. Jadi yang return yang sudah tidak terserap pasar, yang apa namanya, sudah enggak, ya sudah mungkin sudah expired, rasanya udah berbeda gitu ya. Nah, itu dibuang dibuang seperti ini. Ini yang di foto ini ada satu dua tiga, ada 5 bal istilahnya ya, 5 kantong plastik besar ini. Ini hanya dalam waktu kurang dari 3 hari. Jadi satu hari itu bisa bisa 1 sampai 2 kantong besar seperti ini. Ini cuman kayak kalau nggak salah kemarin sampah 2 hari apa 3 hari gitu. Sebanyak ini gitu ya. Jadi sebelum saya ambil ke sana, sampah scrap ini ya dibuang begitu saja di tempat sampah gitu. Kemudian yang foto yang terakhir yang pojok kanan atas itu
sisa nasi dari apa nasi Jumat Berkah gitu, sarapan gratis di masjid gitu. Sebelumnya juga ya dibuang begitu saja tempat sampah. Jadi kami kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan gitu ya. Ternyata setiap Jumat itu kami bisa bawa kurang lebih satu ember es krim yang 8 liter itu loh. Itu bisa bisa penuh. Kadang pernah dapat lebih dari itu juga gitu. Jadi eh, yang gratis pun ternyata orang-orang nggak mampu atau mungkin nggak mau atau mungkin gimana ya nggak suka dengan menunya gitu ya. Jadi piringnya banyak sekali yang terbuang begitu saja. Next, Mbak. Jadi apakah itu semua harus terbuang ke tempat sampah gitu ya, ke TPA? Padahal sampah organik itu bisa jadi yang pertama bisa jadi pakan ternak. Kami gunakan beberapa apa sampah organik yang di slide sebelumnya itu untuk pakan ayam sama pakan maggot. Cuman maggot belum terlalu besar sih di kami ya. Itu. Jadi kemudian yang apa untuk sampah yang buah-buahan itu kami gunakan sebagai ekoenzim yang nggak busuk gitu ya. Kemudian sisanya kami komposkan gitu. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, eh, dari mana memulai? Ya udah, kita mulai aja gitu. Mulai dari sudah berniat, terus kita harus praktek gitu. Mau nggak mau kita harus praktekkan apa yang kita sudah dapat sebelumnya. Yang pasti sih untuk mengompos apa ya? Prinsipnya cuman satu gitu. Ada sampah hijau atau sumber karbon dan ada sampah coklat sebagai sumber nitrogen dan sampah coklat sebagai sumber karbon. Itu aja. Jadi kalau kita sudah bisa apa memisahkan antara dua komposisi itu, kemudian mencampur dengan komposisi yang bagus, kita akan dapatkan kompos yang bagus. Untuk yang disarankan untuk tidak dikompos, ini sih istilahnya apa ya? Karena terbiasa kita akan jadi tahu, oh ini nggak cocok untuk dikomposin, oh ini nggak masuk ke sini, bagusnya ke sini kayak gitu aja. Oke, next Mbak. Nah, ini dari slide ini ke slide sampai terakhir nanti itu kita akan membahas tentang komposter-komposter yang sudah kami pakai gitu. Dulu ini kalau komposter karung atau kompos bag ini kami pakai waktu kami di Batam. Karena di Batam itu kami punya space yang sangat terbatas gitu ya, hanya punya apa halaman rumah yang kecil banget gitu. Kami cuman punya satu lubang biopori dengan kompos bag gitu. Semua saya masukkan ke kompos bag kecuali protein hewani. Itu saya masukkan ke lubang biopori. Jadi kalau kompos bag sih gampang aja ya, tinggal yang pasti ada apa sampah coklatnya gitu. Kalau nggak ada, karena di Batam ini kebetulan saya tinggal di perumahan yang jarang sekali ada tumbuhan besar gitu yang daun banyak daun gitu ya. Jadi untuk sampah coklatnya saya gunakan tanah gitu yang saya beli di apa di toko pertanian gitu. Jadi sebagai pengganti sampah coklat, kita juga bisa menggunakan tanah atau kompos atau sekam atau serbuk gergaji seperti itu. Nah, semua sampah dapur saya masuk ke dalam kompos bag ini. Hasilnya itu langsung saya pakai karena saya campurnya dengan tanah gitu ya. Jadi hasil akhirnya itu nggak saya campur apa-apa lagi, langsung setelah didiamkan 1-2 minggu langsung saya pakai sebagai media tanam gitu. Jadi kalau apa teman-teman di kosan atau rumahnya kecil gitu ya bisa pakai metode kompos bag ini sebagai salah satu metode komposter yang ramah space yang terbatas gitu. Next, Mbak. Nah, ini juga yang apa nggak perlu lahan yang cukup besar dan rasanya ini paling apa ya komposter yang paling rapih gitu ya, nggak bau, rapi, ya cuman mungkin kalau kita apa nggak nggak jaga dengan baik mungkin semut aja yang sering datang. Ini keranjang Takakura ini enak banget sebenarnya, cuman
Mungkin kita hanya perlu siapkan bantal sekam untuk bawah dan atas gitu aja sih. Sisanya saya rasa banyak eh, tersedia di mana-mana gitu ya. Gampang bikin kompos Takakura ini, taruh di dapur pun nggak baunya nggak keluar gitu. Jadi kalau yang ngekos, yang istilahnya sampah organiknya nggak terlalu banyak, kemudian tempatnya terbatas, itu kayaknya paling memungkinkan kalau mau mengompos itu pakai keranjang Takakura ini. Oke, next Mbak. Nah, ini komposter ember tumpuk. Ini apa Profesor Nasi yang ini ya yang menemukannya gitu ya. Kalau komposter ember tumpuk ini, kalau yang sebelumnya kita cuma dapat satu produk gitu ya, kompos padat. Kalau di komposter ember tumpuk ini kita bisa dapat 3 produk sekaligus gitu. Apa aja itu? Yang satu pasti kompos padat, kemudian yang kedua kompos cair atau air lindi gitu ya. Terus yang ketiga adalah maggot gitu. Jadi saya pernah nyoba ember tumpuk ini, semua sampah sisa dapur saya masukkan ke situ tanpa terkecuali gitu, semua masuk gitu. Hasilnya yang pertama itu ya air lindinya bau banget gitu. Cuman katanya makin kalau apa air lindi yang bau semakin bau itu semakin bagus POC-nya untuk apa nutrisi tanaman gitu. Tapi saya nggak tahan dengan baunya yang sangat menyengat gitu. Akhirnya di cycle yang kedua saya coba hanya memasukkan sampah organik yang dari nabati gitu ya, apa sampah protein hewani saya nggak masukin ke komposter ember tumpuk. Itu lumayan bisa mengurangi baunya, baunya nggak terlalu menyengat, kemudian maggotnya lebih banyak gitu ya. Dan ya enak aja sih bisa dapat tiga istilahnya 3 produk sekaligus gitu dari ember tumpuk ini. Cuman karena eh, saya lagi punya banyak stok POC gitu dan kompos juga bisa didapat dengan lebih banyak dari kandang ayam. Jadi ember tumpuknya ini untuk sementara dinonaktifkan. Itu. Kemudian selanjutnya Mbak. Nah kalau ini, kalau lubang biopori ini disarankannya sih untuk yang masih ada lahan tanah gitu ya, karena kita perlu untuk melubangi tanah gitu. Mungkin teman-teman bisa pasti tahu lah ya apa biopori itu seperti apa gitu. Kita lubangin tanah sedalam 80 sampai 100 cm gitu dengan diameter 10 cm gitu. Semua sampah organik bisa masuk ke dalam lubang biopori ini. Kami punya beberapa lubang biopori yang biasanya yang kami masukin ke lubang biopori itu yang nggak bisa dimakan sama ayam gitu. Semua yang nggak bisa dimakan ayam, saya masukkan ke lubang biopori. Kayak bangkai tikus gitu ya, saya masukkan ke lubang biopori. Apa sisa protein hewani dan lain sebagainya. Ayam mentah itu nggak masuk ke kandang ya. Jadi ayam mentah, sampah dari ayam yang mentah itu masuk ke lubang biopori. Ini eh, seringnya kompos yang dihasilkan lubang biopori ini saya jarang dipanen gitu. Jadi dibiarkan di situ sampai dia susut, masukin lagi. Nanti kadang kalau ini bikin lubang baru lagi. Jadi lumayan banget untuk bisa memperbaiki kualitas tanah gitu. Kami punya jambu Darsono ya, Darsono itu jambu apa ya? Jambu bol atau jambu Jamaika gitu. Yang sudah lama sekali bertahun-tahun sejak sejak dia ditanam itu belum berbuah sama sekali gitu. Nah, kami coba bikin lubang biopori di sekitar ini ya, yang digambar yang kiri atas itu ya. Kami kasih beberapa lubang biopori di bawahnya, masukkan banyak sekali sampah organik gitu. Qadarullah gitu ya, sejak ada lubang biopori itu jadi banyak gitu ininya, apa buahnya gitu. Jadi kami datang di akhir 2020, 2021 mulai berbuah ini apa jambu ini. Masya Allah. Jadi benar-benar yang wah luar biasa gitu. Ikhtiar melalui lubang biopori gitu ya. Allah kasih kami hasil dari bisa bisa mencicipi jambu Darsono gitu. Selanjutnya Mbak.
Nah, ini untuk yang punya lahan cukup luas ya, Banana Circle. Sebenarnya Banana Circle ini, kalau orang Jawa bilang juglangan gitu ya, semua dulu, zaman nenek-nenek kita dulu gitu kan semua sampah masuk ke juglangan gitu. Tapi kalau dulu sampahnya orang dulu itu kan nggak ada sampah sampah plastik ya, semua itu sampah sampah organik lah rata-rata. Jadi bahasa kerennya itu Banana Circle, juglangan yang pinggir-pinggirnya ditanami pohon pisang gitu. Alhamdulillah dengan adanya Banana Circle, pisang-pisang di kebun kami itu aktif berbuah gitu ya, dan buahnya bisa besar-besar gitu, lebih besar daripada pohon-pohon yang tidak ada di sekitar Banana Circle ini. Ini sekali sekali panen kompos kami biasanya 1,5 sampai 2 tahun baru dipanen karena eh, komposter yang lumayan besar gitu ya, jadi nggak perlu dipanen komposnya untuk nutrisi tanaman pisang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, Mbak, ini kami sebutnya lumbung biomasa. Sebenarnya ini apa ya? Ya nggak jauh beda sih dengan komposter ember tumpuk atau apa yang lain gitu. Cuman kami bikin pagar gitu ya untuk memasukkan segala macam biomasa, entah apa rumput, daun kering, segala macam kami masuk situ. Jadi, tapi kalau lumbung biomasa ini cenderung lama karena lebih banyak sampah daun keringnya gitu. Jadi 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan kira-kira kami baru bisa panen. Oke, mungkin ini yang terakhir. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini kami punya chicken coop atau apa ya bisa dibilang kandang ayam yang berintegrasi dengan hot compost gitu. Jadi eh, ayam-ayam kami itu selain makan dari makanan sisa dapur, makanan sisa catering teman, ditambah segala macam sisa apa sampah-sampah sampah-sampah organik yang kami peroleh, mereka juga makan maggot dari yang apa yang ada dari yang bertumpuk dulu. Kemudian di bawah tenggiran ayam itu kami masukkan segala daun-daun hijau dan lain sebagainya sebagai komposter panas gitu. Jadi campuran dari sampah organik dengan kotoran ayam itu menjadikan kompos yang luar biasa bernutrisi gitu. Oke, jadi itu kurang lebih komposter-komposter yang ada di Crucials Big Garden gitu. Nanti kalau misalnya main ke sini mungkin yang tidak bisa dilihat adalah keranjang Takakura karena kami nggak pakai lagi sama komposter ember tumpuk. Sisanya masih ada di sini. Oke, Mbak, itu saja paparan tentang komposter. Harapan saya sih banyak sekali ini ya apa namanya ya pertanyaan gitu dari teman-teman. Artinya dari pertanyaan itu berniat banget untuk memulai mengompos gitu. Oke, saya kembalikan ke Mbak Faiza. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bu Erli atas materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung raise hand. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Maaf Ibu, sebelumnya saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak Faiza. Ya, em, jadi sekarang ini kan banyak sekali buah-buahan atau sayur-sayuran atau kompos makanan itu kan yang masih mengandung residu pestisida.
Jika sisa makanan itu seperti itu, apakah masuk ke dalam proses pengomposan? Apakah residu pestisida tersebut itu bisa bertahan atau menurunkan kualitas kompos? Seperti itu. Ya, ini apa apa ya? Kita dikepung dengan hal-hal seperti itu ya, apa zat-zat aditif yang seharusnya tidak tidak masuk ke dalam tubuh kita maupun kompos. Saya rasa kalau eh, apa seperti halnya ini ya, seperti halnya pestisida di tanaman gitu, residunya pasti nempel di tanah juga gitu ya. Pupuk sintetis juga akan menghasilkan tanah yang kualitasnya berbeda dengan yang memakai pupuk organik gitu ya. Nah, apakah itu menurunkan kualitas kompos? Saya rasa secara logika iya, cuman ya karena kita bekerja sama-sama mikroorganisme gitu ya, jadi mungkin mungkin walaupun turun gitu kualitasnya, saya rasa nggak terlalu banyak pengaruhnya sih. Karena kayak misal apa ya, kayak apa sih itu namanya, kotoran hewan gitu ya, kayak kotoran kucing atau kotoran anjing itu kan sebenarnya dia banyak mengandung bakteri-bakteri yang patogen gitu. Cuman karena apa kita pisahin dari kompos yang lain itu nggak ada masalah. Kita memang nggak pakai kompos yang dari kotoran hewan peliharaan gitu. Cuman saya rasa itu masih jauh lebih baik komposnya daripada kalau kita menggunakan pupuk kimia sintetis gitu. Jadi saya rasa walaupun dia menurunkan kualitas komposnya, tapi itu masih jauh lebih baik gitu sih, Mbak. Saya rasa itu mudah-mudahan bisa memuaskan Mbak Faiza ya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk kenal, silakan ditanyakan. Iya, terima kasih Baik atas kesempatannya. Pertama-tama mau mengucapkan terima kasih banyak ke Bu Erli karena pemaparan materinya yang luar biasa sekali. Kebetulan saya di rumah juga mengompos Bu Erli, tapi saya masih pemula. Saya di rumah kalau mengompos itu pakai galon le mineral itu. Hmm. Cuman kendala saya itu setiap kali saya mengompos, sering kali kompos saya itu kering Bu Erli. Kira-kira itu kenapa ya Bu? Komposisi komposnya apa nih, Mbak? Yang dimasukkan ke dalam ini apa galonnya? Yang paling bawah itu ada sekam sama daun kering. Terus sisanya itu saya isi sampah sisa makanan sama sisa sayuran gitu Bu Erli. Ya, sebenarnya sih yang idealnya itu kan satu bagian sampah hijau, dua bagian sampah coklat gitu. Jadi kalau misalnya eh, kebanyakan sampah coklatnya, otomatis dia akan kering. Kalau kebanyakan sampah hijaunya, dia akan terlalu basah gitu. Nah, kalau terlalu basah jadinya bau, kalau terlalu kering, dia jadinya lama untuk terdekomposisinya gitu. Jadi sebenarnya apa nggak ada masalah sih kalau misalnya mau banyak yang sampah coklatnya, tapi diusahakan dia untuk bisa tetap lembab. Caranya kita bisa dikasih air atau bisa di apa namanya diaduk gitu. Jadi biar dia tetap masuk oksigen gitu ya untuk sebagai apa mikroorganisme bisa tumbuh tetap baik di komposter itu gitu. Jadi dijaga aja Mbak Ana karena memang kalau dia kering ya seperti seperti kita gitu ya, mikroorganisme juga butuh air untuk dia bertahan hidup. Kalau komposnya terlalu kering ya mikroorganismenya akan mati gitu. Bagusnya itu kalau misalnya ini apa dikasih ini ya disemprot pakai biokatalisator atau bisa dengan air cucian beras atau mol itu juga bisa seperti itu gitu. Jadi harus tetap dijaga lembab ya Mbak biar komposnya bisa jadi gitu.
Iya, terima kasih banyak Bu Erli. Kemudian Oke. kalau untuk waktu panen kompos itu biasanya berapa bulan ya Bu? Idealnya. Kalau tergantung komposternya. Kalau misalnya kayak komposter ember tumpuk itu kan rata-rata karena dia menggunakan jasa maggot untuk mengurai sampah organiknya, dan disarankan kalau untuk ember tumpuk itu lebih banyak pakai sampah organik yang kandungan airnya tinggi gitu, yang jadi dia tetap lembab gitu. Itu kalau misalnya nggak diisi lagi dari terakhir kita ngisi ember tumpuknya itu, kita bisa 1 bulan dari itu, kadang 2 sampai 3 minggu, ya maksimal 1 bulan itu sudah bisa dipanen kalau ember tumpuk. Kalau lubang biopori itu 1 bulan sudah bisa panen. Kalau model yang Takakura itu, kalau komposisinya bagus, setelah nggak diisi lagi, rata-rata 1 sampai 2 bulan, 2 bulan lah, 2 bulan itu bisa dipanen. Tapi kalau kayak model apa namanya lumbung biomasa tadi itu kayaknya lebih dari 4 bulan baru bisa dipanen, gitu Mbak. Jadi memang nggak ini sih. Kalau untuk kandang ayam itu 3 minggu udah bisa panen, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang karakteristik komposter ini beda-beda ya, tergantung perlakuan kita juga sih, gitu. Iya, terima kasih banyak Bu Erli atas jawabannya. Sudah terjawab. Tidak terjawab. Oke. Mm-mm. Boleh langsung dijawab aja ini, Mbak Ana. Ini ada pertanyaan masuk. Boleh, Bu. Langsung dijawab saja, silahkan. Oke, dari Mbak Indah, selain pakai air cucian beras, apakah untuk menjaga agar tidak kering, kompos bisa dikocori? Oh, bisa banget, Mbak. Pakai ekoenzim bisa banget gitu ya. Karena ekoenzim itu kan biokatalisator gitu, dia banyak enzimnya. Enzim juga membantu proses penguraian dari sampah organik yang kita ini. Saya seringnya pakai ekoenzim malahan. Tapi kalau lumbung biomasa, saya lebih suka pakai air cucian beras, tinggal siramkan aja gitu. Bisa apa aja sih, kalau nggak ada apa-apa pakai air pun nggak ada masalah sebenarnya. Karena kalau kalau komposisi dari sampah hijau dan sampah coklatnya pas gitu, bakteri atau mikroorganisme yang ada di situ akan tumbuh baik gitu. Kalau mikroorganisme tumbuh baik, ya proses kompostingnya akan berjalan dengan baik juga. Itu aja sih Mbak, rasanya nggak ada masalah pakai ekoenzim. Oke, ini dari Mbak Anita ini ya. Kalau kulit telur, bagaimana cara memanfaatkannya untuk apa saja? Kulit cangkang telur itu banyak sekali mengandung kalsium dan kalium gitu ya. Sama dia kandungan asam aminonya juga tinggi. Kalau untuk kalsiumnya di kulit cangkang telur yang sudah dipakai itu, kalau saya biasanya Tutup pintunya. dibuang kulit arinya yang bagian dalamnya itu nggak saya pakai, karena biasanya kalau ada itu suka didatengin sama serangga kecil-kecil atau semut gitu ya. Jadi saya suka buang itu, terus kalau nggak ada itunya juga jadi nggak bau. Itu kemudian dijemur sampai dia kering. Kalau sudah kering bisa lebih mudah untuk dihancurin. Dihancurinnya bisa pakai chopper, pakai blender, atau diremukin biasa juga nggak ada masalah. Nah, bisa langsung dicampur dengan media tanam, atau bisa ditaruh di bagian atas dari media tanamnya gitu, di bawahnya tanaman yang ditanam gitu ya. Itu akan membantu untuk tanaman survive dari slug. Slug itu apa ya? Siput yang nggak ada cangkangnya itu loh, siput tanpa cangkang yang kayak pacet tapi gede gitu loh. Nah, itu dia suka
makanin ini bagian bawahnya dari tanaman yang kurang sehat gitu ya. Nah, itu dengan dikasih cangkang telur di sekitar batangnya tanaman itu bisa membantu untuk mengusir slak sama bekicot gitu. Tapi kalau misalnya pengen dapat asam amino dari cangkang telur, itu cangkang telurnya bisa direndam dengan ekoenzim atau cuka gitu. Eh, jadi dia dia dari cangkang telur itu akan mengeluarkan asam aminonya. Kemudian cairan yang dihasilkan dari fermentasi ini tadi itu dipakai dengan perbandingan 1:10 kayak pakai POC seperti biasa, itu bagus sebagai tambahan nutrisi untuk tanaman kita gitu. Nanti kalau sudah habis airnya, cangkangnya bisa langsung dimasukkan ke media tanam. Jadi kalau punya cangkang telur jangan dibuang ya, sayang banget. Saya bahkan eh, campur bubuk cangkang telur itu ke pakan ayam gitu. Jadi cangkang ayam kami itu jadi lebih kuat gitu ya, dibandingkan dengan yang nggak dikasih cangkang telur. Oke, semoga menjawab ya Mbak Anita untuk kulit telur. Kemudian dari Mas Raka. Mungkin tanda-tanda untuk kompos rumah tangga, misal dari ember tumpuk yang sedang diproses berjalan normal atau bermasalah, indikatornya seperti apa ya, Bu? Apa saat terlalu bau atau terlalu basah atau bagaimana? Oke. Eh, Komposter kalau berjalan dengan baik, itu yang pasti kondisinya lembab dan biasanya hangat gitu. Jadi pada saat dia terlalu kering, otomatis kita harus ini tanda tanya mikroorganismenya masih hidup nggak kira-kira. Jadi kalau terlalu kering, kita tambahkan cairan. Kalau terlalu basah, biasanya karena sampah hijaunya atau sampah sumber karbonnya terlalu banyak gitu. Biasanya kalau terlalu banyak sampah hijau dia akan bau. Jadi sampah keringnya, sampah coklatnya itu membantu untuk meredam baunya gitu. Jadi kalau misalnya bau berarti kurang sampah coklatnya. Kalau terlalu kering berarti kurang sampah hijaunya. Kalau apalagi ya, kalau ember tumpuk itu karena di samping kerjasamanya sama mikroorganisme, kalau ember tumpuk kita kerjasamanya sama maggot. Mungkin kalau nggak ada maggot sama sekali, oh berarti mungkin apa ya kira-kira yang bisa mengattract atau menarik maggot untuk bisa datang ke ember tumpuk kayak gitu. Nah itu bisa harus dipelajari. Biasanya sih memang di teorinya ada gitu ya, tapi kadang-kadang hal-hal seperti itu karena kita mengalami sendiri gitu ya, otodidak. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Yang seperti itu jauh lebih asik belajarnya sih kalau menurut saya. Jadi dicoba aja Mas Raka. Biasanya sih seperti itu ya kalau kalau bau atau terlalu basah berarti kurang sampah coklat. Kalau terlalu kering berarti kurang sampah hijau. Gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab untuk Mas Raka. Kemudian mana lagi nih? Mbak Virial. Kompos saya di rumah biasanya saya tambahkan air cucian beras, tapi hasilnya jadi terlalu basah, bau, dan muncul banyak belatung. Apakah kondisi seperti itu termasuk gagal? Belum tentu, Mbak. Belum tentu gagal gitu ya. Cuman mungkin komposisinya aja yang kurang pas gitu. Jadi mungkin kebanyakan nambah air cucian berasnya gitu. Jadi mikroorganismenya terlalu banyak terus tapi sampah organik yang mau diurai sama mereka nggak kurang gitu. Jadi bisa ditambahkan sampah coklatnya. Yang kalau misalnya di rumah atau di dapur, kalau dapat yang seperti ini, Mbak, itu mungkin bisa ditambah dengan apa ya, yang cepat itu apa itu namanya? Kardus bekas atau itu loh wadahnya bekas wadahnya telur gitu ya apa sih namanya karton telur gitu nah itu cepet banget untuk bisa
meredam bau gitu ya. Kalau muncul banyak belatung, jangan-jangan itu bukan belatung, tapi itu maggot gitu. Jadi harus maggot itu belatung juga sih ya. Cuman kalau maggot itu kan belatungnya lalat tentara hitam gitu. Karena kalau kalau yang putih-putih yang biasanya banyak itu dari belatung dari apa? Lalat rumah. Nah, ini harus harus tahu bedanya nih maggot sama belatung biasa gitu ya. Nah, kalau kalau maggot otomatis berarti komposternya malah berhasil gitu. Karena maggot itu salah satu eh, apa ya, yang membantu kita untuk mengurai sampah organik kita tanpa harus jadi vektor penyakit gitu. Maggot itu tidak membawa vektor penyakit, beda dengan belatung dari lalat rumah gitu. Jadi bisa diperhatikan lagi, mungkin juga karena kurang aerasi ya, mungkin bisa diaduk komposnya. Jadi yang bagian bawahnya itu bisa kena apa oksigen juga dia biar bisa lebih terurai dengan baik gitu. Oke, Mbak Virial mudah-mudahan bisa apa menjawab ya. Hmm, Oke, selanjutnya Mbak Indah. Merendam cangkang kulit telur dalam ekoenzim, berapa lama fermentasinya? Kulit telurnya harus dicuci dulu, dikeringkan, atau bisa langsung dimasukkan ke ekoenzim. Eh, Kalau saya, ini kan istilahnya kalau direndam ekoenzim kan istilahnya fermentasi kedua gitu ya. Ekoenzim yang sudah jadi, itu kita jadikan eh, apa ya? Cairan untuk merendam kulit cangkang telur. Kalau saya, cangkang telurnya dicuci dulu, kering apa? Dicuci, dikeringkan, kemudian ditumbuk begitu halus atau hancur, saya masukkan ke ekoenzim. Fermentasinya 2 sampai 4 minggu. Sampai ini sih, sampai dia nggak bergejolak gitu. Karena hati-hati, ekoenzim fermentasi cangkang telur ini bau dan gasnya banyak banget. Di 1-2 minggu pertama itu gasnya banyak banget. Jadi harus ekstra hati-hati untuk setiap hari mesti dibuka apa wadahnya biar nggak meledak gitu. Alhamdulillah sih saya nggak belum pernah sampai meledak, cuman yang botolnya sampai gembung banget gitu. Dan bau banget gitu ya. Jadi karena kita mau ambil airnya, ya ditahan aja lah baunya. Tapi nggak sebau air lindi sih kalau menurut saya, cuman memang dia lumayan bau. Gitu. 1 bulan oke Mbak, 1 bulan nggak masalah. Oke, dari Mbak Asi. Mohon maaf, saya salfok sama kebun Bu Erli. Boleh diceritakan ada tanaman apa aja? Saya juga mengompos tapi muncul hewan kaki seribu. Bagaimana cara mengatasinya? Eh, Boleh dilihat aku share screen sendiri boleh ya Mbak? Mana ya? Oke, kayaknya di sini. Nah, ini kelihatan ya Mbak? Eh, Kecil sih. Nah, kebetulan ini sebelum jadi seperti sekarang. Ini masih masih awal-awal saya nanam di bagian ini. Ini dulunya adalah dulu zaman kurang lebih dari 5 tahun yang lalu adalah kolam lele gitu. Kemudian diuruk, terus kami dapat tanah dari gang samping rumah juga kami uruk lagi pakai tanah yang dari samping gitu. Baru kami tanamin pakai planter bag. Kenapa pakai planter bag gak langsung bikin bedeng? Karena sebenarnya mau mau apa? Mau ngecek dulu sih eh, apa ya observasi dari apa ini namanya intensitas sinar mataharinya dan lain sebagainya yang cocok ditanam di situ apa aja gitu. Rencana kedepannya sih mau tetap pakai bedeng juga di situ. Ini yang sedang ditanam di sini apa ya? Kalau kalau yang di ini kebetulan kebun belakang. Di kebun belakang ini ada kandang ayam.
di sekitar kandang ayam itu ada bedeng kecil yang kami nanam apa tanaman-tanaman sayur kayak bayam kangkung dan bayam Brasil dan lain sebagainya. Kemudian di sekitarnya itu banyak pohon-pohon besar karena kebetulan dulu papa mertua saya itu suka sekali eh, nanam-nanam gitu. Jadi di kebun kami ini ada pohon mangga yang umurnya udah lebih dari 40, 50 mungkin lebih dari 50 tahun. Ada pohon jati, ada pohon jambu Jamaika, ada banyak serikaya, terus ada pohon kantil juga, ada durian yang belum berbuah sampai sekarang gitu. Jadi terus terang di sini nggak banyak sayuran annual karena kami apa ya kekurangan sinar matahari karena kalau kalau annual itu kan kayak bayam, kangkung, sawi, eh, kembang kol. Kami udah nanam juga itu butuh intensitas matahari yang lebih dari 6 jam sehari itu. Nah, kami kurang nggak dapat sebanyak itu. Jadi di kebun kami ini lebih banyak sayuran-sayuran yang perennial gitu, yang sekali nanam apa panen terus gitu ya. Bayam liar, terus apa caya, pepaya Jepang, kayak gitu-gitulah. Jadi ya kami membiasakan lidah dengan yang ada di kebun gitu. Itu sih Mbak yang ditanam di kebun lainnya apa ya di sini. Oh ini apa pisang. Kami ada berbagai macam jenis pisang di kebun dari pisang kepok, pisang raja, pisang Ambon, Morosebo gitu oh, pisang susu. Nah, itulah yang banyak macam pisang. Ini kebetulan kalau yang pisang ini ada di kebun samping rumah, bukan di belakang, itu isinya pisang semua gitu. Makanya kami bikin banana circle di situ. Kalau yang di background saya itu banyaknya serikaya gitu. Kalau pas lagi musim serikaya main ke sini eh, mungkin bisa berkesempatan untuk ngincipin serikaya di kebun kami. Karena kebetulan di kebun kami juga ada serikaya merah. Yang belum pernah ngerasain serikaya merah, ayo datang ke kebun apa Crucis Bay Garden. Kalau pas beruntung bisa dapat pas panen serikaya merah, walaupun pohonnya cuma satu. Harusnya ada satu lagi di markasnya GLS nih di tempat Bu Onis. Tapi nggak tahu tuh kondisinya seperti apa. Apakah survive dan sudah berbuah seperti punya kami? Nggak tahu juga. Itu itu aja sih Mbak. Lainnya ya tanaman-tanaman kecil-kecil aja. Begitu, Mbak Asi. Oh, masih ada pertanyaannya ya. Banyak hewan kaki seribu. Nah, kaki seribu ini ada yang hitam ya, Mbak ya, yang hitam atau yang merah. Sebenarnya dia juga salah satu dalam tanda kutip pekerja kebun ya. Dia juga membantu ini sih, membantu apa? Penguraian sampah-sampah organik. Jadi kalau kalau banyak banget berarti ada yang nggak seimbang gitu aja sih. Kalau ada ya memang sudah sewajarnya ada karena dia membantu proses penguraian gitu. Tapi kalau oh yang merah ya eh, banyak itu banyak banget kah Mbak? Lebih banyak dari semut gitu atau satu dua kurang dari lima kurang dari 10. Saya rasa kalau kalau apa sampai 5 itu masih masih wajar sih, nggak ada masalah. Gitu, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Mbak Asih. Ada lagi kah yang mau bertanya? Mbak Asih semoga menjawab ya apa tentang kaki seribu tadi. Karena kalau kalau kita mengompos, apalagi kalau komposnya di luar gitu ya, kayak saya yang punya apa lumbung biomasa itu, nah itu nggak cuma kaki seribu aja, itu kan ada kayak serangga kecil-kecil yang kayak apa namanya kayak kecoa itu banyak. Kemudian selak itu di mana-mana masih ada. Terus habis itu kadal. Terus apa kaki seribu itu yang merah ada, yang hitam apa apa namanya ulat gagak itu juga banyak. Ya
Awalnya geli sih Mbak aku juga, cuman lama-lama jadi terbiasa karena tahu bahwa mereka ah, apa kalau mereka itu juga membantu proses pengomposan kita gitu. Ya mau nggak mau harus berdamai ya, karena mereka adalah para pekerja. Kalau saya sih nyebutnya pekerja kebun gitu, gitu kurang lebih seperti itu. Cacing juga kan pasti banyak. Iya, Mbak Indah sama aja kaki seribu yang hitam apa ulet gagak itu juga biasanya mesti muncul gitu. Gitu. Nanti kalau kalau pas musim hujan tuh semut banyak nanti tuh di bawah komposter. Biasanya mereka kan cari yang hangat-hangat gitu. Gitu deh. Jadi ya kalau saran saya sih berdamai aja gitu ya. Karena pasti muncul gitu. Nggak sekali dua kali. Setiap kali mengompos pasti pasti ada. Alhamdulillah banyak ternyata yang sudah praktek mengompos ya. Iya Mbak, membantu selama dia tidak banyak ya Mbak Asi. Maksudnya banyak itu dalam artian yang dia itu mendominasi di situ gitu ya kan kan kalau misalnya kayak apa ya kita punya tanaman buah apa gitu ya. Kalau ada kutu gebulnya satu atau dua gitu kan wajar gitu. Tapi kalau sudah sampai tanamannya itu dipenuhi sama kutu kebul gitu, nah itu sudah menjadi hama kan dia. Terus apa ulet misalnya kan ulet dari apa kupu-kupu gitu kalau satu dua sih aman aja gitu pohon jeruk kita dimakan sama satu atau dua apa ulet jeruk gitu ya tapi kalau sampai banyak yang sampai gundul banget nah itu kan jadi hama sebenarnya mereka kita sebut hama itu kan karena kita nggak mau keberadaan mereka ada di situ aja sih sebenarnya. Padahal kalau kita tahu bahwa mereka itu bagian dari ekosistem, selama mereka keberadaannya wajar gitu, ya nggak ada masalah. Begitu. Semoga membantu ya Mbak Asi. Baik, Ibu, mungkin sekarang belum belum ada pertanyaan lagi. Bisa saya lanjutkan ke acara selanjutnya, Ibu. Oke, silahkan Mbak. Baik, terima kasih Ibu Erli atas jawaban yang telah disampaikan, serta terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif dalam sesi tanya jawab. Sebagai bentuk apresiasi, panitia akan menyerahkan e-sertifikat kepada pemateri kita pada malam hari ini. Kepada tim yang bertugas, saya persilakan untuk menyayangkan sertifikat per materi melalui share screen. Terima kasih sertifikatnya. Baik, Ibu, saya izin foto terlebih dahulu. Oke, dalam hitungan ketiga, saya mulai. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya saya mohon kesediaan untuk seluruh peserta untuk mengisi link feedback yang sudah dibagikan di kolom chat. Sebagai informasi, peserta yang mengisi link feedback ini akan mendapatkan sertifikat. Untuk waktu pengisian, saya beri waktu 3 menit. Baik, sebelum acara penutup, izinkan saya untuk menginformasikan mengenai kegiatan offline Eco Habit Challenge yang akan segera dilaksanakan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini akan disampaikan oleh Kak Gita dan Kak Arin. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Oke, sebelum acara webinar ini berakhir, izinkan saya menyampaikan informasi tentang sebuah program yang insya Allah akan memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak. Pada tanggal 12 Oktober 2025 nanti, Project Officer akan mengadakan sebuah program menarik, yaitu Eco Habit Challenge. Ini adalah kegiatan liburan ramah lingkungan yang dirancang khusus untuk anak-anak agar bisa belajar sekaligus beraktivitas secara langsung di alam terbuka. Acara ini akan berlangsung di Krucil Garden, Bangil, Jawa Timur, dengan titik kumpul di Stasiun Wonokromo pukul 7 pagi. Peserta akan diajak mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari tour kebun untuk mengenal lebih dekat tanam, tanam. Peserta akan diajak mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari tour kebun untuk mengenal lebih dekat tanaman dan lingkungan, praktik membuat kompos, mengikuti challenge minim sampah, hingga menuliskan pengalaman mereka di Green Journal. Menariknya lagi, di akhir acara nanti anak-anak juga akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil pembelajaran mereka. Dengan begitu, kegiatan ini bukan hanya menyenangkan, tetapi juga melatih kepercayaan diri, kreativitas, dan tentu saja menumbuhkan kebiasaan hijau sejak dini. Jadi bagi teman-teman yang mengenal anak-anak dengan semangat belajar yang tinggi, mari dukung mereka untuk ikut serta Eco Habit Challenge, bisa menjadi pengalaman liburan yang bermakna, seru, sekaligus meninggalkan kesan positif untuk masa depan yang lebih hijau. Izin menambahkan, jadi selain kegiatannya yang seru, ada banyak sekali benefit yang bisa didapatkan di program Eco Habit Challenge ini. Seperti PIN dari KLS, pendampingan langsung dari fasilitator, makan siang 1 kali, terus kemudian ada journal kit yang bisa dipakai untuk catatan pribadi. Yang lebih keren lagi, hasil kompos buatan bisa dibawa pulang. Plus, mendapatkan e-sertifikat dan juga modul digital sebagai tambahan ilmu. Nah, dengan semua benefit tersebut, harganya cukup terjangkau jika daftar di batch 1, yaitu tanggal 18 sampai 23 September, yaitu hari ini, cukup 70.000 saja, sedangkan untuk batch 2, tanggal 24 September sampai 4 Oktober, harganya 80.000. Jadi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini, bisa langsung daftar dengan melalui link yang tertera, atau bisa scan barcode yang terdapat di flyer tersebut.
Mungkin itu saja dari program Eco Habit Challenge. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Gita dan Kak Arin atas promosi kegiatan Eco Happy Challenge-nya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup, mari kita lakukan dokumentasi bersama. Mohon kesediaan untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera agar bisa diabadikan dalam foto bersama. Baik, saya mulai untuk sesi fotonya. Untuk yang set pertama, saya SS dulu. 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, eh, terima kasih kepada narasumber, seluruh panitia, dan tentunya seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar aksi volume 4 ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus menjaga bumi. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.